Oke, selamat pagi ya. Pagi ini saya dapat kiriman dari salah satu ya bisa dibilang anak didik di sebuah kampus ya. Kebetulan dia pernah mengambil mata kuliah saya juga. Saya lihat di statusnya dia juga memulai usaha, ya usahanya dalam bentuk ikan juga. Saya kemarin menanya di wallnya dan kebetulan menjumpai di kampus ya. Namanya Rapi, ini anak PJKR ya. Terima kasih Rapi sudah sampai kirimannya ya. Dia punya nama usahanya adalah Dream Beta Medan ya. Nih kirim dari Dream Beta Medan, bisa lihat, bisa dibaca nih ya kan. Ini hari kemarin hari Senin hari apa mereka dia bilang akan dikirim Selasa. Bang, thank you Rapi, sudah sampai Rapi. Mudah-mudahan ya saya buka ini ikannya sehat ya, dan ini bisa berkembang biak di tangan saya ya, doakan ya. Saya akan mencoba membuka dulu ya. Bahasa kasarnya unboxing lah. Ini jenisnya FCCP ya. Ini Rapi ini dia sudah seller, dia juga peternak dan menjual. Saya lihat dia sudah bisa menjual keluar kota, Tangerang kemarin saya lihat di pokoknya ada ke Jawa, dari kirim deh, mantap. Tapi kita buka ya. Ya, kita akan buka ya kiriman dari Rapi ya. Oke ya, saya akan buka ikannya sehat atau enggak nih ya. Ya, Rapi ini kalau nggak salah saya tinggal di Brayan, itu di mana ya Rapi ya? Oke. Ya, saya juga mau informasikan kepada teman-teman yang juga ya mungkin berpikir kita kan kuliahnya di olahraga ya, tapi kenapa usahanya bisa ikan? Tidak apa-apa. Jadi istilahnya ini kan kita merintis usaha itu yang kalau saya pernah baca ya teorinya, usaha itu kalau lebih menyenangkan kalau kita sesuaikan dengan hobi ya. Jadi kata kunci adalah suka dulu, sesuatu yang dilakukan suka ya, otomatis tidak akan berat bagi kita gitu. Jadi kalau bilang salah tuh, kemarin saya baru juga buat video tuh mengenai pam saya ya, dibilang ini olahraga ikan ya. Saya kalau orang yang seperti itu saya rasa terlalu dangkal ya pemikirannya ya. Kita kan mencoba sesuatu ya, bagaimana yang kita suka itu kalau berhasil ya pasti berhasil kalau kita yakini dan kita itu tekuni. Intinya adalah tekuni dan yakin lah ya. Oke, buka, kita unboxing dulu kiriman dari Rapi. Mudah-mudahan ikannya sehat dan ikannya ini waduh rapi banget nih ya. Dan ikan ini bisa saya gunakan untuk koleksi saya ya, mudah-mudahan berkembang biak dan makin banyak. Jadi nanti kalau kata dia biar ada gen genetik punya Rapi bang ke abang ya. Siap, mudah-mudahan Rapi ya, mudah-mudahan indukan ini bisa berkembang biak. Oke, mungkin ada teman-teman dilihat, aduh kok si Heri itu sekarang mainnya ikan ya. Saya bilang saya hobi memelihara, saya hobi menanam ya. Cuman kalau dia nanam itu kan harus punya lahan luas ya. Kalau ikan ini nggak terlalu kita mempunyai lahan luas gitu. Apalagi ikan tawar ini nggak harus
24 jam pakai filter atau gunanya atau bantuan dengan listrik ya. Oke, ini ada, wow ya, kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak ini? Nih ya, M2 nya maksudnya apa ya? Ini masih saya belum dapat ya. Oh, kemarin dipesannya memang kalau bisa dirawat dulu, saya akan rawat dulu ya. Satu, ini kayaknya jenisnya female ya. Ya, saya lihat di YouTube ya, saya lihat YouTube katanya dibiarkan dulu di sini. Jadi dia suhunya itu biar stabil dulu sebelum dibuka. Jadi ini jenisnya FCCP ya. Ya, bro-broku, lek-lekku ya, ini FCCP ya. Ini dia agak pucat ya karena mungkin stres di dalam kotak ini. Jadi saya biarkan dulu ya. Ini ada 2 pasang atau 2 pair ya, 2 pair ya. Ya. Oh, ini M1 berarti ini jantan. Jadi si Rapi ini sudah memberikan saya quotes-nya. M1 ini pasangannya dengan M2 nantinya gitu. Setelah saya rawat ya, lihat nih. Thank you Rapi ya. Ya, ini ada 2 pair ya. Ini FM, ini FM1, ini FM2 ya. Oke ya, jadi kita biarkan dulu ikannya nih guys ya, teman-teman di sini, dia biar dia tidak terlalu stres dulu ya. Oke, jadi Rapi ikannya 4-4-nya hidup ya. Jadi kalau ada yang mau kirim-kirim atau mau mencoba melihat ikan cupang atau ikan beta ya, ini boleh nih, saya rekomendasikan nih teman saya Beta Dream atas nama Rapi. Itu bisa lihat tuh di Facebooknya dia ya, Facebook dia atas nama Rapi ya. Saya akan tunjukkan nih Facebooknya dia ya. Oke ya, jadi ada 4 ekor atau 2 pair ya. Jadi kalau teman-teman yang mau mencoba koleksi cupang ya, karena cupang ini kalau kita lihat dia lagi medok ya, kalau jumpa lawan tuh keren, saya suka tuh. Sekarang cupang itu sudah banyak jenis-jenisnya, nggak kayak dulu. Jadi saya waktu kecil itu juga saya cuma lihat tahu itu ada cupang padi atau cupang sawah, ada namanya ikan lagasiam yang agak gedean, ada namanya ikan apa ya, cuman ikan 2 ini sekarang sudah berkembang ya. Ini lihat nih Rapi Hadinata ya, Dream Beta. Jadi kalau mau lihat koleksinya, lihat di Facebooknya Rapi Hadinata atau Dream Beta ya. Nih dia punya Facebook ya, Anda bisa lihat statusnya ini. Dia punya pam lebih bagus daripada punya saya. Kalau punya saya itu kan masih merintis lah ya. Jadi kalau pamnya saya itu, biar saya tunjukkan ya, ini masih pam, karena saya itu belum fokus, saya masih mencari mana yang cocok ke saya. Saya membudidayakan itu beberapa beberapa jenis ikan ya. Belum saya konsentrasi satu, saya punya jenisnya. Bisa Anda lihat tuh yang di YouTube saya pernah saya post. Sorry, agak goyang ya. Ini saya jenisnya ini masih gapi. Yang di atas itu adalah ikan cupang atau beta ya. Jadi bagi saya sesuatu yang kita senengin, yang kita hobi. Mungkin darah saya juga dari kecilnya dulu ya tinggal di kampung ya. Saya jelas anak kampung karena sampai sekarang KTP saya itu masih tertulis Jalan Pertahanan Patumbak Kampung. Jadi saya jelas pure murni memang orang kampung karena KTP sudah bilang Patumbak Kampung ya. Jadi kita sudah agak dewasa, saya sudah tinggal di Medan. Mungkin karena hobi dulu ya, kadang-kadang hidup ini berputar. Kita ingin mengenang masa-masa muda dulu, masa kecil dulu, bermain di sawah, bermain layangan ya. Di waktu kita masih
sudah agak dewasa, kita ingin mengenang masa-masanya itu dulu ya. Jadi teman-teman, inilah dia dari Dream Beta ya, dari Rapi yang sudah ngirim ke saya ikan jenis FCCP ya. Kalau mau lihat yang lebih bagus lagi bisa dilihat di Facebooknya Rapi. Nanti saya akan coba membuat di deskripsinya. Jadi thank you Rapi ya, sudah saya terima FCCP-nya, sudah saya terima ikan betanya. Mudah-mudahan ikan ini bisa berkembang. Ya, saya juga akan tunggu nanti kamu main kemari, kita bisa ngobrol. Jangan segan, jangan sungkan. Setiap orang itu pasti punya kelebihan ya. Sebesar apapun dia, setinggi apapun dia, orang itu pasti ada kekurangan. Ya, jadi makanya dibilang orang itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Jadi kadang-kadang orang melihat kapasitas orang, melihat dari latar belakang jenis pendidikan dan apa profesi yang sedang dijalaninya ya. Saya masih, kalau untuk yang ini, untuk kategori ikan hias ini saya masih pemula karena saya masih baru memulainya. Jadi tidak ada salahnya ya teman-teman tuh belajar dan gak usah malu lah bertanya gitu ya. Ingat apa yang ada ajarkan itu prinsip hidup saya. Apa yang saya beri itu pasti akan nantinya bisa berguna bagi orang lain. Itu akan bisa menjadi ibaratnya berkat lah bisa dibilang ya. Jadi untuk orang lain. Jadi mungkin dari video ini ada yang nggak suka ya, ini hanya untuk mengucapkan terima kasih saya dari video ini kepada salah satu mahasiswa saya di Fakultas Ilmu Keolahragaan, namanya Rapi ya. Thank you Rapi. Sekarang mahasiswa itu ada namanya program dari kampus, itu adalah wirausaha ya. Wirausaha itu adalah bagaimana menumbuh kembangkan jiwa-jiwa berusaha ya. Jadi di kampus itu sebenarnya sudah mulai ditumbuhkan seperti itu, karena saya juga pribadi melihat konsep dari kebanyakan, nggak semua ya, orang di Sumatera Utara ini berpikirnya anak saya itu kuliah, habis tamat kuliah itu harus kerja di tempat yang besar, perusahaan yang ini, perusahaan yang itu. Tidak ada pernah saya dengar anak saya itu tamat harus membuka peluang kerja. Jarang banget ya. Sementara sebenarnya di kampus itu ya, di universitas yang besar itu, yang Pak Nadiem juga bilang itu, kita mempersiapkan mahasiswa itu biar bisa berenang di mana aja. Ibarat katanya ada sesuatu yang pekerjaan baru mereka bisa ya. Jadi makanya sekarang sudah ada program lintas jurusan, mahasiswa bisa mengambil mata kuliah itu. Mungkin ya, saya olahraga nih, sekarang mengajari olahraga, ada mahasiswa saya tiba-tiba dia mau belajar di ekonomi, di modelnya marketing atau penjualan, boleh sekarang 3 SKS itu sudah hak jadi mahasiswa. Jadi sarannya saya, jangan Anda berpikir begitu Anda masuk ke universitas cara berpikir Anda menjadi pekerja. No ya. Jadi bagaimana Anda bisa membuka suatu lapangan pekerjaan, peluang pekerjaan ya. Karena kalau kita hanya sebagai orang konsumtif, hanya pemakai tanpa membuat sesuatu, negara kita tidak akan maju ya. Oke, mungkin lebih saya kapasitasnya Pak, mungkin saat sekarang saya masih merintis juga ya, tapi yakinlah mungkin dari perkataan ini ya, ada yang berani mencoba, mulai dari yang kecil, yang gak usah muluk-muluk, lakukan itu dengan niat yang baik, konsisten ya, branding diri Anda, gak usah malu ya apa kata orang, karena orang nggak pernah akan memberikan apa yang kita mau kalau nggak kita berusaha sendiri. Jadi itu aja. Ini mungkin suatu kata-kata yang nggak terlalu berfaedah, tapi terima kasih. Kalau mungkin Anda bisa menonton ini nanti, mungkin saya akan post, Anda mungkin boleh
ngasih masukan, saran, ataupun mau menghina atau mengapa, silakan. Itu hak Anda. Yang penting saya sebagai ya mempunyai media sosial, saya mempunyai wall pribadi, saya mau posting itu. Kalau Anda suka atau tidak suka, itu saya kembalikan ke Anda. Kalau mungkin berguna bagi saya akan mengucapkan terima kasih ya, karena hidup ini tidak ada yang sempurna, kita semua belajar ya. Jangan pernah malu, jangan pernah takut. Apa yang Anda pernah lakukan di jejak digital Anda itu menjadi barometer melihat orang melihat Anda sampai mana kemampuan Anda. Jadi kalau dulu ada peribahasa diam itu emas, lakukan dan biarkan orang menilai. Thank you, sampai ketemu lagi.